Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kami Majelis Jemaat dengan sukacita menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam ibadah online GKI Banjarnegara, meskipun di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Kami berharap kita bersama dapat bersekutu dalam kasih Tuhan dan menikmati kehadirannya serta menikmati berkat-Nya dalam ibadah minggu ini. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah melalui saat hening sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah dengan litani panggilan beribadah yang demikian. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Haleluya. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah nikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa kita dilayankan berjumpa dan bersekutu di dalam ikatan kasih, sebab ada rahmat perkenanan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita. Marilah kita menyatukan hati untuk berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini dari tempat yang berbeda-beda untuk menyatukan hati
beribadah, memuliakan Engkau di hari yang kudus ini. Tuhan yang di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Walaupun kehidupan kami mengalami kesulitan, banyak tantangan, rintangan, hambatan, tetapi Engkau setia mendampingi kami. Engkau setia memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu itu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat mengambil waktu beribadah kepadamu saat ini. Tuhan yang di surga, terima kasih Engkau berkenan untuk mengingatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyadari di dalam kami menanggapi akan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan selama ini, kami ternyata masih banyak kesalahan, kekurangan di dalam kehidupan setiap kami, baik melalui perkataan kami, melalui perbuatan-perbuatan kami. Untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu yang kudus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya dengan pengampunan yang Engkau berikan, dengan penyucian yang Engkau berikan kepada setiap kami, Engkau benar-benar memimpin, memberkati kami. Dan kami yakin Engkau pun akan tetap memimpin langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan lebih baik daripada waktu yang lalu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah pada saat ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan karenanya. Karena ku tahu rintangan karenanya. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami rindu untuk kami boleh tetap memiliki hati yang tulus untuk mengikuti Tuhan, untuk menyertai Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau datang untuk mendengarkan, untuk membaca, untuk merenungkan sabda firman-Mu, sehingga melalui pembacaan sabda ini kami boleh ditumbuhkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami untuk menerangkan kepada kami, menjelaskan kepada kami apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Matius 11 ayatnya yang 16 sampai 19, kemudian ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Albert Einstein, Bapak Ibu tentu mengenal Albert Einstein, seorang ilmuwan yang besar, seorang yang sangat cerdas. Ya, Albert Einstein pernah berkata bahwa hidup itu ibarat bersepeda. Ya, hidup itu ibarat bersepeda, agar tetap seimbang, maka dia harus terus mengayuh. Ya, maksudnya apa? Bahwa di dalam kehidupan, agar hidup itu menjadi sehat, agar hidup ini menjadi sesuatu yang baik dan terus berimbang, maka kita harus terus mau berproses, kita harus mau terus berkembang, kita harus mau terus bergerak. Ya, contoh, jika kita punya usaha, bukankah kita selalu bergerak? Ya, kalau itu usaha menjual sebuah benda, maka bergerak itu bisa berarti menu makanan baru,
model barang yang lebih baru, ya, desain toko atau logo yang diperbaharui, gitu ya, menggunakan teknologi yang baru, misal sekarang bisa pesan dengan Grab atau dengan punya halaman di Instagram, menerima e-money, ya, itu adalah contoh bergerak. Ya, kalau usaha kita di bidang jasa, kita juga mungkin mengupdate karyawan atau teknisi kita dengan teknologi, dengan teknik-teknik yang lebih terkini. Ya, gereja pun juga demikian, bukan? Ya, kita di masa COVID-19 ini bergerak dengan metode yang berbeda. Ya, ibadah online, warta, dan rekaman lewat WA. Bapak Ibu kebayang nggak kalau seandainya kita ini kekeh dengan cara yang lama, ya, teguh dengan cara yang lama dan tidak mau bergerak, tidak mau berkembang, tidak mau berproses, berinovasi. Apa jadinya? Jadinya adalah gereja itu akan mati, ya, usaha itu akan mati, kehidupan itu akan mati. Nah, saudara-saudaraku, kita tentu memahami poin yang disampaikan ini. Tetapi kalau kita mau coba terapkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, saya sendiri merasa bahwa seringkali ini menjadi suatu hal yang sulit. Ya, kita tentu pernah menjadi atau mungkin pernah melihat atau pernah berinteraksi dengan orang yang tidak mau berubah. Ya, saya dari dulu sifatnya sudah gini kok, baik-baik aja. Saya dari dulu melakukan begini, orang juga terima-terima aja, baik-baik aja. Ngapain saya harus berubah? Ngapain saya harus bergerak? Ngapain saya harus berproses? Ya, orang yang ketika diberikan masukan, diberikan kritikan, dia selalu menentang, dia melawan apa yang diberikan, input yang diberikan kepada dirinya. Ya, saudara-saudara, orang yang demikian kita biasa sebut dengan keras kepala. Ya, nah, saya mau sebut dengan istilah yang mungkin lebih kekinian. Ya, saya bilang orang seperti ini mager, malas bergerak. Ya, mager ini sesungguhnya awalnya menggambarkan orang yang sudah nyaman, ya, orang yang udah duduk atau rebahan, ya, di mana ya bokongnya ini rasanya sudah lengket aja dengan kursi, sudah nempel dengan kursi sehingga nggak bisa nih bergerak, nggak bisa lepas. Ya, mager kita udah nyaman, mager suruh geser, suruh pindah, suruh keluar, pergi, ngambil apa gitu, mager, udah nyaman, udah nempel pokoknya. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara mager secara jasmani, tentu ini sesuatu yang ya masih ringan. Ya, toh akhirnya kan pasti akan berdiri, akhirnya pasti akan jalan, akhirnya akan pindah, ya, makanlah, atau minumlah, atau mandi, atau tidur, ya tidur lagi gitu ya. Nah, mager jasmani itu ringan. Tapi kalau kita berbicara mager di level karakter, sifat, jiwa kita, itu bisa sampai mati pun tidak akan bergerak. Ya, karena lapisan demi lapisan rasionalisasi, alasan, ya, segala perlindungan, proteksi dibangun di sekeliling tempat kita mager itu, sehingga makin lama kita makin nyaman di situ. Kita nyaman dengan siapa diri kita sekarang, kita nyaman dengan kondisi kita sekarang dan merasa tidak perlu untuk berkembang, merasa tidak perlu untuk berproses, bergerak maju. Nah, saudara-saudaraku, ada contoh gitu ya, orang dikasih nasihat, "Bang, baik loh kalau tiap hari baca Alkitab." Nah, orang ini mungkin akan menjawab dengan keras, "Lah, kamu kan orang yang sering bentak-bentak pegawai toko kamu.
kok sekarang berani-beraninya kamu menasehati hidupku, ya, memberi masukan hidupku suruh baca Alkitab, ya, kamu sendiri mungkin yang perlu baca Alkitab. Ya, nah saudara-saudara mungkin pernah mendengar atau mungkin tidak sama, tetapi orang yang berbuat demikian, ya saudaraku, ini sesungguhnya adalah sebuah mekanisme perlindungan diri, ya, melindungi diri supaya kita bisa tetap mager. Ya, caranya gimana? Adalah caranya menemukan kelemahan atau kekurangan dari sang penyampai berita, yang penyampai kebenaran. Ya, membaca Alkitab tiap hari itu kan sebuah kebenaran yang baik. Ya, tetapi ketika kita bisa menemukan kredibilitas pemberi pesan itu jelek atau rusak, maka kita punya alasan untuk membenarkan diri kita untuk tidak menghiraukan pesan kebenaran yang disampaikan bagi kita. Ya, nah saudara-saudara, ini sesuatu yang bermasalah. Kenapa? Sebab kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang broken, dunia yang rusak. Artinya adalah di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Nah, kalau kita mau menunggu ada orang yang sempurna dulu, barulah kita mau membuka telinga, barulah kita mau mendengarkan nasihat dan mengarahkan diri kita seperti apa yang dikatakannya. Maka kita harus menunggu Tuhan Yesus sendiri yang datang. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk mengajar kita langsung. Nah, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, menariknya saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan hari ini, ternyata pun ketika Tuhan Yesus yang sempurna itu datang menyatakan kebenaran, ternyata orang juga masih mencari-cari alasan untuk mendiskreditkan dirinya, untuk menolak perkataannya. Ya, kita membaca Yesus dianggap tidak kudus karena dia makan dan minum dengan pemungut cukai, dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ya, dia dianggap tidak kudus, bergaulnya dengan pendosa. Ya, jadi jangan didengarkan. Ya, kita melihat juga ada contoh yang lain, Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis kudus, tidak makan, tidak minum dengan orang-orang sembarangan. Ya, dia hidupnya di padang, makan hanya belalang dan madu. Tapi ada aja alasan, ya, dikatakan dia seperti orang gila, kerasukan setan. Yohanes kadang dikenal mengajar dengan lebih keras, ya, bertobat. Ya, sementara Yesus mungkin mengajar dengan lebih lembut, memberikan perumpamaan-perumpamaan yang inspiratif dengan pendekatan yang lebih lembut. Tetapi kedua pendekatan itu pun juga seringkali tidak mempan dan ditentang oleh orang. Nah, saudara-saudara, saya terus membayangkan Yesus di dalam bacaan ini sampai judek. Ya, judek itu apa ya? Gemes. Ya, gemes sekali. Dan dia kemudian mengibaratkan angkatan itu seperti anak-anak yang bermain di pasar. Anak-anak yang bermain drama di pasar. Ya, kalau zaman kita sekarang, mungkin kita nggak lagi melihat anak-anak main berkeliaran di pasar, tetapi mungkin main di kompleks atau di kampung. Ya, anak-anak kadang suka bermain drama, ya, masak-masakan, dokter-dokteran, atau main jadi superhero. Ya, saya jadi Iron Man, saya jadi Spider-Man dan lain sebagainya. Ya, nah kalau di zaman Yesus permainannya berbeda. Mereka dramanya adalah drama pernikahan, drama perkabungan. Nah, anak-anak ini sudah berbagi peran, dan meski sebagian sudah siap untuk bermain, ternyata sebagian yang lain menolak untuk bergabung dan berpartisipasi. Ya, mohlah mager. Ya, mager cuy. Ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran manusia dengan Allah. Allah sudah hadir untuk menyapa, Allah sudah hadir untuk menyambut, tetapi manusia justru berkata, mager. Saudaraku, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Persoalannya
bukan pada siapa pembawa pesannya, atau bahkan bukan juga soal metodenya. Ya, persoalan utamanya adalah hati si pendengar, hati yang masih mager dan ogah dan malas untuk berubah. Ya, jika hati ini tidak disentuh, hati ini tidak dibangun kesadarannya, maka kita akan terus menjadi pribadi yang mager. Kita akan terus menjadi orang-orang yang tidak bergerak, sekalipun Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara, itulah mengapa di dalam ayat 25, di dalam bagian ungkapan syukur Yesus, kita melihat bahwa semua kebenaran itu tersembunyi bagi orang bijak dan pandai. Ya, tetapi dinyatakan bagi orang yang kecil. Ya, ada terjemahan lain yang memakai istilah bukan orang kecil tetapi bayi. Ya. Apakah sengaja Tuhan mengesampingkan kelompok orang yang pintar? Tentu bukan. Nah, tetapi hikmat dan pintar di sini ini berbicara tentang orang-orang yang merasa dirinya pintar dan bijak. Orang-orang yang mungkin secara faktual, secara fakta bisa saja memang pintar, bisa saja memang wawasannya luas, tetapi bisa saja mereka orang yang merasa saja wawasannya luas. Ya, karena banyak orang yang banyak orang yang tahu banyak, mengerti banyak, dan justru karena dia tahu banyak, dia merasa menyadari bahwa masih banyak sesungguhnya yang tidak dipahami. Nah, sementara banyak orang yang taunya sedikit, tapi merasa, oh saya sudah menguasai semua, oh saya sudah paling pintar. Ya, orang-orang demikian, orang-orang yang merasa sudah tahu segalanya, orang-orang yang merasa sudah paling benar, tidak akan membuka telinga dan matanya kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tidak akan membuka matanya kepada gerakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya sudah sempurna, saya sudah komplit. Kenapa saya perlu untuk bergerak? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mau mengubah hati kita, pertama-tama kita perlu memiliki sikap. Sikap seperti apa? Sikap seperti di dalam doa Yesus tersebut, seperti orang-orang kecil, seperti bayi kembali. Ya, bayi kita tahu itu ibarat secarik kertas putih yang kosong, yang siap untuk ditulisi apapun. Ya, berubah artinya kita diajak untuk memiliki hati yang siap untuk dibentuk dan terbuka terhadap pembelajaran yang baru. Hati yang kita mau kosongkan sehingga Tuhan bisa mengisinya. Dan hal ini akan muncul kalau kita punya kesadaran. Kalau kita punya kesadaran untuk, ya, saya mau menjadi pribadi yang mau bergerak. Saya mau menjadi pribadi yang terbuka terhadap pembelajaran yang baru. Saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Ya, kita sudah terbiasa nih untuk tidak mendengar. Kita sudah terbiasa untuk berjalan dengan maunya kita sendiri tanpa mendengarkan suara dari luar. Ya, bagaimana caranya merubah? Ya, yang bisa kita lakukan adalah menyadari kapan kita merasa untuk memproteksi diri kita, kapan kita melindungi diri. Misal kita defensif ketika mendengar masukan atau nasihat orang, maka kita belajar untuk melawan dorongan tersebut. Kita melawan dorongan dalam diri untuk melihat orang yang memberi nasihat kepada kita dan berpikir, ini orang ada jeleknya A, ada jeleknya B, ada jeleknya C. Kita lawan dorongan untuk itu dan kita mengatakan pada diri kita sendiri, enggak, saya mau coba dengarkan nasihat atau teguran dari orang tersebut. Nah, ketika ada dorongan untuk menjadi sombong, menjadi merasa, oh saya sudah tahu kok, saya enggak perlu dengar kata-katamu. Ya, mari kita lawan dorongan itu. Ya, alih-alih menutup telinga, kita tahan diri kita dengan apa yang kita tahu dan buka telinga. Ya, bilang pada diri kita, oh ya mungkin
ada hal baru, mungkin ada sesuatu yang dia sampaikan yang saya belum tahu. Ya, dan sekalipun misal yang disampaikan itu kita sudah tahu, kita bisa bilang pada diri kita secara positif, oh ini kesempatan saya menyegarkan ingatan kembali. Saya diingatkan kembali, disegarkan kembali akan jalan dan arahan tuntunan Tuhan bagi diri saya. Nah, itu cara kita untuk membangun kesadaran. Cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang terbuka, yang tidak menentang dan tidak melawan dan mau untuk bergerak. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mau menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus mau mengajar dan menolong kita untuk bergerak ke arah yang benar. Dia mau hadir lewat ucapan, dia mau hadir melalui tulisan, dia hadir melalui pengalaman yang kita alami. Dia rindu, Yesus rindu untuk menuntun kita. Ya, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Begitu kata Yesus. Pikulah kuk. Ya, kuk ini adalah lambang ketundukan dan kemauan untuk diarahkan. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Kalau kita mau datang, kita yang berjuang sendiri, kita yang letih, kita yang lesu dengan perjalanan kita sendiri. Kalau kita mau datang, kalau kita mau memikul kuk Tuhan, kalau kita mau belajar kepada Tuhan, maka saya percaya di situ kita akan menemukan kelegaan dan ketenangan. Di situ kita akan menemukan tuntunan yang baik, tuntunan yang menyenangkan bagi kehidupan kita semua. Saudaraku, marilah kita menjadi pribadi yang haus dan rindu untuk terus belajar, rindu untuk terus bertumbuh, rindu untuk terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan akan memimpinmu melangkah jauh, memimpinmu mendaki ke tempat yang tinggi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita saat ini menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan bagi setiap kami. Ajari kami untuk kami mau membuka diri senantiasa. Ajari kami untuk memiliki kerinduan untuk terus berkembang, untuk terus belajar, untuk terus bergerak. Sehingga di dalam hidup ini kami boleh terus berproses menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu,
agar setiap kami, setiap anak-anak-Mu boleh terus menjadi perpanjangan kasih Tuhan di tengah dunia, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan semangat, yang membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami menjadi perpanjangan kehadiran Tuhan bagi kehidupan di dunia ini. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan beribadah kembali di gedung gereja. Berkati teman-teman yang mempersiapkan segala sesuatunya, agar persiapannya boleh matang, persiapannya boleh lengkap, sehingga ketika nanti waktunya tepat untuk kami boleh beribadah kembali di gedung gereja, semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan juga kami boleh tetap menjaga kehidupan bersama setiap orang. Ya Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa secara khusus untuk pandemi Corona yang masih terus berlangsung, yang masih terus kami berjuang untuk menghadapinya. Kami memohon tuntunan dan berkat pimpinan Tuhan mengarahkan kami sehingga kami boleh melangkah dengan tepat di tengah-tengah situasi ini. Berkati dokter, berkati tenaga medis, berkati para ilmuwan, pemerintah yang semuanya bekerja menghadapi virus corona ini dari berbagai aspek. Biarlah Tuhan menolong mereka agar kesehatan mereka juga boleh terus dijaga, dan juga biarlah kedamaian Tuhan dan hikmat-Mu yang menyertai mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat di tengah-tengah pergumulannya. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan kami melangkah sendiri. Karena itu kami mau serahkan apapun masalah persoalan kami. Persoalan di tengah keluarga, persoalan di dalam pekerjaan kami, persoalan di dalam kesehatan pribadi diri kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Deborah yang mempersiapkan untuk memasuki tahun ajaran baru. Biarlah Tuhan perlengkapi guru-guru, perlengkapi setiap organ di dalam sekolah agar boleh mempersiapkan Sekolah Kristen Deborah untuk memasuki pendidikan di masa new normal. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian.
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Pengumpulan persembahan memakai kantong ataupun amplop dan masing-masing bisa menyimpannya di rumah. Lalu pada kebaktian yang akan datang bisa diserahkan di dalam kebaktian di gereja atau dapat ditransfer melalui rekening GKI Banjarnegara yang telah disediakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu menghaturkan persembahan syukur kami yang adalah bagian dari persembahan hidup kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengkuduskannya, Engkau berkenan untuk menerimanya, sehingga persembahan ini benar-benar layak bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan kiranya Engkau juga memberkati majelis jemaat Tuhan yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, agar dapat mengatur penggunaan persembahan dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Inilah syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di tengah-tengah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber menuntun kita dalam terang kebenaran-Nya, melindungi kita dengan sayap pengasihan-Nya, dan meneguhkan kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Amin. Haleluya, haleluya.